Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biiqamatil hudud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ma'bud. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ذو الكرم والجود. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. وعسى الله أن يجعلنا من الذين يتبعون الرسول إلى يوم الموعود. فاذكروا قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa yang dirasakan oleh kita terasa ada yang kurang nyaman dalam kehidupan hitungan dunia kita. Karena keimanan kita, keyakinan kita selalu berkata dari lubuk hati yang dalam bahwa setiap yang Allah berikan ada berjuta-juta hikmah di balik semua itu. Itulah yang selalu kita ucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqrar selanjutnya adalah kita yakini bahwa pada hari yauma la dhilla illa dhilluh tidak akan ditemukan syafaat dari siapapun kecuali dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa didapat bagi orang-orang yang bersolawat kepadanya. Oleh karena itu kita lazimkan selalu dengan bersolawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita memasuki yang disebut dengan awal tahun. Sesungguhnya dalam hitungan keimanan kepada Allah tidak ada hitungan awal dan akhir bagi hitungan hari, minggu, bulan ataupun tahun. Karena semua waktu itu adalah harus kita buatkan sebagai istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah kehidupan selalu menamai dengan jam, hari, minggu dan selanjutnya. Kita sadari bahwa kehidupan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dinamika kehidupan. Berbagai ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang terjal juga bukan berarti ketika menaik bisa jadi menurun itu juga lebih terjal daripada yang kita bayangkan. Dan ada kalanya kita sedang berjalan dengan datar. Itulah di antara peribahasa mengatakan bahwa kehidupan ada pasang dan ada surut. Semua diatur dalam undang-undang yang tidak akan pernah berubah ila akhir zaman. Itulah undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang penuh dengan dinamika itu adalah
membutuhkan rambu-rambu yang kemudian disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, introspeksi diri kita saat ini adalah dimulai dari individu kita, bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh jawarih, anggota tubuh kita, baik yang zahir maupun batin, baik yang nyata maupun yang disebut dengan panca indera, atau juga keluar masuknya napas kita, pendengaran kita, getaran hati kita. Dan ada juga introspeksi diri untuk hitungan besar, mulai dari keluarga, bermasyarakat, sampai kepada kehidupan bernegara. Oleh karena itu kita sadari bahwa kehidupan yang paling besar dan paling dominan untuk berperan adalah kehidupan yang kemudian diatur dalam undang-undang negara dimanapun berada dan siapapun orangnya. Terkadang undang-undang negara ini juga tidak sama dengan keyakinan kita, yaitu undang-undang agama. Sekalipun saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala, makna dari muqaddimah tadi adalah alladzi amarna bi iqamatil hudud, tetap adalah undang-undang Allah yang harus ditegakkan ketika terjadi ta'arud, bentrok dengan undang-undang lainnya. Itulah keimanan kita berbicara bahwa tidak ada undang-undang selain undang-undang Allah yang bisa menyelamatkan akan kehidupan manusia, menampakkan keadilan, memakmurkan kehidupan, mensejahterakan baik lahir maupun batin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, introspeksi ini dalam bahasa Arab adalah muhasabatun nafas. Rasulullah bersabda yang maknanya wallahu wa rasuluhu a'lam, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu mawas diri, introspeksi diri, yang kemudian disambung dengan memikirkan akan apa yang terjadi di masa yang akan datang dan meniatkan tentu dengan yang lebih baik. Wal ajiz, sebaliknya, yang dimaknakan lemah juga bodoh, adalah orang yang mengumbar hawa nafsu, orang yang egois dan selalu tidak mau mengalah. Dan yang kedua adalah tulul amal, panjang cita-cita, dan cita-cita tersebut adalah tidak sesuai dengan dirinya dan lingkungannya, dan juga yang dirasakan atas takdir Allah yang diberikan kepadanya. Ayuhal hadirun rahimakumullah, oleh karena panduan hukum yang ada hitungan besar adalah aturan-aturan daripada qaryah. Dalam bahasa Al-Quran, walau anna ahlal qura, atau juga jazirah, atau juga bilad, maka itulah tanggung jawab mulai daripada individu sampai kepada berbicara di tengah-tengah kebangsaan atau juga di tengah-tengah publik. Maka itu kita introspeksi diri di akhir tahun ini, apakah hitungan 1 tahun sudah benar langkah kita ketika merasa benar, atau sudah ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya. Inilah yang selalu kita ucapkan dalam doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Namun demikian ayuhal hadirun, doa memang kewajiban kita. Berusaha juga merupakan kewajiban, karena dalam bentuk ikhtiar adalah diwajibkan kepada kita semua. Namun realita yang ada saat ini adalah akhir tahun 2022 misalnya yang kita rasakan sekarang, ternyata publik mentontonkan sesuatu hal yang di mata Allah Subhanahu wa taala tentu melanggar dalam aturan Allah. Sekarang kita lihat, yakin tidak yakin, nyata tidak nyata, sudah banyak dipertontonkan segala macam kenistaan, kemaksiatan. Kesehatan dengan problematikanya belum selesai, maka kemudian jenis ekspor impor misalnya, ada sesuatu yang menyalahi aturan, juga dari pendidikan, dan juga sampai kepada penistaan agama yang terus-menerus menjadi tontonan rakyat dan umat, dan tentu kita semua. Maka sesuatu hal yang kita anggap salah, tentu kita mempunyai kewajiban untuk meluruskan.
Kita yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjamin kepada ahlul qaryah untuk bisa selamat daripada siksaannya, yaitu dengan jaminan ketakwaan dari individu maupun golongan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ketika kita menikmati di beberapa hari, bulan, tahun dalam hitungan kehidupan kita, kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu janji Allah tidak akan menyalahi akan kehidupan kita ini. Walau annahum amanu wattaqau, janji Allah adalah lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Tentu ada pahala, tentu ada sesuatu yang diberikan kepada kita, tentu ada imbas daripada amaliyah-amaliyah kita yang semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, firman Allah yang sangat familiar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama ila akhiril ayat, menggambarkan terus-menerus kepada kita sekalian bahwa ketika gambaran umat tidak beriman kepada Allah, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita lihat sekarang kejadian dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang membutuhkan penanganan dari berbagai unsur, yang kemudian disebut dengan musibah baik nyata maupun tidak nyata, baik musibah itu disebabkan oleh gempa bumi dan lain sebagainya, atau musibah batin yang kemudian menimpa akhlak anak-anak muda kita, dan juga musibah-musibah yang terdapat di pertanian, perkantoran, pergudangan, dan di sebuah elemen yang kemudian disebut dengan apakah korupsi atau juga memakan hak orang lain dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka tidak ada kata terlambat bagi seorang hamba yang beriman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal doa yang penuh keyakinan, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Masih ada hitungan 24 jam lebih dalam hitungan kita ketika terhitung esok jam 00.00 akan memasuki awal tahun. Maka inilah di penghujung tahun, hamba-hamba yang beriman menyodorkan dirinya, memasrahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Dan juga andai kata ada kalimat-kalimat kita yang ternyata disalahgunakan oleh berbagai media massa, oleh berbagai unsur penegak hukum yang kemudian kita tidak diikuti, padahal kita adalah menurut syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu baginda Rasul mencontohkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Opsi pertama adalah mendoakan kepada mereka semua. Dan karena ini adalah negara undang-undang, negara yang penuh dengan peraturan, maka peraturan Allah Subhanahu wa taala harus bersama dengan peraturan manusia ketika kita berbicara tentang duniawi misalnya. Dan ketika ada kesenjangan hukum, ketika ada ketidaksesuaian, maka farudduhu ilallahi war rasul adalah jalan yang terbaik bagi hamba-hamba yang beriman. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kita diingatkan dengan sebuah gambaran kehidupan. Publik menayangkan berita terbarunya bahwa ada sosok orang yang berpangkat di negeri seberang sana yang ketika berkuasa kemudian membangun sebuah gedung yang diinginkan, dan dibangunlah sebuah patung bergambar sang penguasa tersebut. Maka kemudian spontan seluruh elemen masyarakat menghargai akan karya itu. Ketika hal tersebut kemudian ditakdirkan oleh Allah, dia selesai menjabat dari jabatan itu, maka kemudian suasana berubah kembali. Jangankan sempat berkuasa dan menandatangan, untuk bersama di gedung itu pun mereka disangsikan akan keberadaannya. Ayuhal hadirun, ini gambaran sebuah kehidupan bahwa manusia ada kalanya sedang menurun dalam perjalanannya, dan ada kalanya diuji dengan sedang menaik.
dan ketika mendatar pun tetap dalam mawas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jasa manusia sekalipun 1000 dikali 1000 jumlahnya bisa jadi dihargai pada sebagian kecil saja dan pada waktu-waktu yang tertentu. Tetapi secuil kesalahan seseorang biasanya diungkit sampai akhir kehidupannya, bahkan sampai kematiannya. Itulah warna-warni kehidupan. Karena apa? Hanya satu yang kekal abadi adalah lillahi ta'ala, berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kesempatan yang mulia dan penuh barakah walaupun singkat ini, marilah kita bertafakur, berintrospeksi diri, kita mawas diri, kita ajukan ketawaduan kita kepada Allah agar selalu berada pada jiwa kita, kita istiqomahkan kita. Apakah itu? Satu, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir khutbah yang singkat ini saya sampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Andaikan tolak ukur daripada undang-undang manusia ini adalah berangkat dari hawa nafsu manusia, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la fasadatis samawati wal ard, akan hancur langit dan bumi ini. Kemudian Allah memberikan solusi, yaitu didatangkan risalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Qur'an Al-Karim dilengkapi dengan As-Sunnah. Itulah hukum kita yang abadi yang tidak akan pernah berubah ila yaumil mau'ud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فاذكروا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره من أمة
أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر إخواننا من المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.